Tidak semua guru saat itu betul layak jadi guru Quran. Apalagi di zaman sekarang. Gimana tuh caranya? Ya kita bertanya, berdoa kepada Allah agar ditunjukkan. Apakah kita melihat di YouTube yang paling banyak subscribernya? Yang terbaik itu kita bertanya. Ya, selanjutnya basmalah ya. Nah, kalau basmalah ini bagian dari ini khilaf para ulama ya, tapi basmalah bagian dari surah Al-Fatihah. Atau ada juga basmalah di surah An-Naml ya. Itu basmalah. Adapun basmalah di surah selain Al-Fatihah itu pemisah fungsinya. Pemisah antara dua surah. Baik, kita lihat bait 10. Wahrius 'alal kasri bibai bismillah bismi wa hamsu sinin was-safiru hatmi. Sempurnakan pengucapan harokat kasroh ba pada kata bismi dan sempurnakan sifat hamas dan sifat sofir pada sin. Nah, ini ada istilah ya, hamas dan sofir. Hamas itu mengalirnya napas, sofir itu berdesis. Itu mudah ya. Hamas itu mengalirnya napas, udara, sofir itu berdesis. Jadi kalau kita mengucapkan huruf sin, ada desisnya itu. Es. Pertama tadi harus jelas apanya? Bi. Ya. Iya. Harus jelas bi-nya kemudian sin-nya. Apakah hanya itu saja? Tidak. Yang pertama atau yang selanjutnya ba-nya jangan berlebihan dihentak. Bismillah. Jangan berlebihan dihentak. Ya. Jangan juga jadi panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu enggak. Dan satu hal ya, bagi yang mengajari anak-anak baik itu di TK atau di sekolah, latih sejak dini mengucapkan mana yang panjang, mana yang pendek. Dan itu harus matang betul-betul. Makanya cara latihan pertamanya setelah mereka kenal huruf, tahu huruf ini apa, lambang ini apa, tahu harokat juga, latih dengan huruf yang sederhana aja. Misalkan latih dengan kalimat yang ada di Al-Quran, yang semuanya harokat misalnya ya. Misalnya kata apa? Misalnya kata ba. Jangan kita baca kata ba, akhirnya panjang semua. Tapi latih dengan tahaji, eja. Gimana caranya? Guru contohin kata ba. Akhirnya si anak nggak akan baca kata ba, padahal nggak ada panjang di sana. Dan itu banyak terjadi. Akhirnya berakibat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada mad di sana? Ada mad nggak? Nggak ada mad. Berarti kalau seperti itu jatuhnya ke apa? Nambah mad atau nambah huruf. Nambah huruf ya berarti kan? Salah bi. Nah itu hati-hati. Kan bisa. Coba bisakan ke anak-anak. Bi, es, bismi. Kan bisa seperti itu. Cuman ya karena udah dibiasakan, ayo anak-anak bareng bis, gurunya pun jadi salah gitu. Padahal gurunya udah bisa baca. Tapi karena ke bawah itu makanya apa seorang guru itu nggak boleh dia berhenti belajar. Taruh lagi nih, misalkan guru itu dulu belajar sekian tahun. Terus dia ngajarin banyak orang, baik dari orang yang pemula sampai orang yang mahir.
Mestinya kan guru itu yang bisa mempengaruhi banyak orang. Ini dia yang kepengaruhi oleh muridnya gitu. Artinya apa? Ya seorang pengajar itu selama ada guru yang mau mengajarinya, itu terbaik itu belajar terus. Membacakan Al-Quran terus. Dulu ada seorang ulama qiraat ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari. Itu ada yang lebih dari 1000 kali menghatamkan Al-Quran kepada guru. Lebih dari berapa? 1000 kali. Barangkali jarak dengan gurunya dekat mungkin, sehingga bisa sering. Dan itu bisa kalau kita istiqomah, kita ada kesempatan, guru ada kesempatan, itu 1 kali hatam itu maksimal setahun. Maksudnya hatam kepada guru ya. Bahkan bisa kurang dari itu, tergantung keluangan waktunya. Dan itu nikmat. Kita bisa baca setiap hari kepada guru, itu nikmat. Atau ya kita manfaatkan kesempatan yang ada. Baik. Jadi jangan isbah baknya. Sin tadi jelaskan hamas dan sofir. Jangan merubah sin jadi shin atau jadi sa, bish atau bith. Nah, jangan dirubah. Sin itu kalau dalam bahasa Indonesia itu S murni. S murni. Ya huruf S maksudnya. Bukan S murni makanan ya. Huruf S. S gitu. Terus jangan memantulkan sin. Jangan bismi. Bismi. Enggak. Bismi. Coba. Bismi. Sinnya jelaskan. Kita ambil sinnya dulu. As, coba. Bismi. Bismi. Kemudian mimnya kasrohnya sempurnakan. Dan jangan dipanjangkan mimnya, jangan bismillah. Enggak, bismillah. Millah ditasydid. Jelas ya itu bismi. Selanjutnya bait 11. Insya Allah kita 10 menit, kemudian kita rehat dulu sejenak sampai setengah 11 ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Setelah nanti 10 menit lagi kita rehat. Wallamu bismillahi la tagunnaha. Lam pada bismillahi, jangan membaca huruf lam pada lafaz Allah dengan dengung, masuk hidung. Bismillah, mil. Itu masuk hidung kayak gitu. Kemudian huruf ro pada Ar-Rahman itu jaga ketebalannya. Ro. Jangan ra. Ya. Jadi jangan masuk hidung. Seperti tadi di isti'adzah, a'udzu billahi, itu sama caranya. Bismillahi, lamnya tipis. Baik, kita praktikan. Bismillahi, coba. Bismillah. Jadi bismillah bukan bismillah. Jangan juga bismillah, la. Nah itu enggak. Bismillah, la. Proporsional. Ya. Ada juga orang yang berlebihan. Ininya jadi baca Quran dari awal sampai akhir senyum terus gini gitu. Supaya tipis misalkan. Memang mulut kita bisa mencetak suara, tapi yang paling inti di pita suara kita. Tayyib. Nah ini untuk Ar-Rahmani. Pertama huruf ro-nya harus tebal. Ar-ro, bukan bismillahirra, ra, tapi ro. Coba ro. Jangan kayak Inggris yang ro. Biasa ro, ro. Gitu. Dan jangan berlebihan r-nya. Kemudian pada Ar-Rahman haknya jelaskan, jangan ketukar. Ar-Rah gitu. Bukan ar-roh.
Jangan ketukar. Coba kita praktekkan ar-rah. Coba. Coba. Nah, hanya gitu, kecil. Kemudian mimnya tipis. Ma, coba. Ma. Jangan mo. Bismillahirrahmanirrahim. Ma. Jelasin a-nya. Dan 2 harokat. Bismillahirrahmani. Bukan Bismillahirrahman. Kelebihan 2 harokat. Nah, cara 2 harokat atau lebih itu gimana? Ini sering berlatih dan sering diperdengarkan oleh guru. Sebagian ada udah pakai ketukan tangan atau pakai ketukan meja. Gimana kalau bacanya cepat? Gimana kalau bacanya lambat? Nggak mutlak. Makanya yang paling baik untuk melatih itu dengan kita sering membacakan. Sering membacakan. Dan sabar. Karena belajar membaca Al-Quran yang benar itu butuh waktu. Butuh waktu. Butuh sabar. Baik. Kemudian selanjutnya harokat ni jelaskan ar-rahmani, bukan ar-rahmane, ni kasrah. Baik, itu selesai ar-rahmani. Selanjutnya satu lagi ya, ar-rahimi, bait ke-12, kadzaka mislul qauli fir rahimi. Demikian juga jagalah ketebalan huruf ro pada kata ar-rahim. Dan waqaf pada ar-rahim itu sebagaimana waqaf pada ar-rajim caranya. Tadi di ar-rajim ada berapa caranya? 4. Di sini pun sama 4. Ya. Nah, dijaga ar-rahim ro-nya tebal, ro. Kemudian r-nya jangan berlebihan. Kemudian kasroha-nya jelaskan. Ar-rahi, bukan ar-rahe. Ar-rahe, tapi ar-rahi, hi. Caranya kasroh itu diantara caranya ya. Dengan merendahkan rahang. Hi. Direndahkan rahang kita. Dan jangan ada mad. Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya dipanjangkan enggak? Ar-rahim, bukan ar-rahim, rahim. Ro-nya pendek. Dan mim ar-rahim, satu ketukan aja. Jangan ar-rahim berlebihan. Ya. Baik, kita latih bismillahnya ya. Bismi, coba. Bismillahi. Bismillahirrahmani. Sekarang kita utuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan satu hal lagi, untuk yang 2 harokat jangan dihentak-hentak. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Enggak elok namanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti dalam bacaan itu kaidahnya al-lutf, ringan. Kaidahnya ringan. Tapi itu baru isti'adzah yang dan basmalah ya. Kita rehat sejenak 10 atau 15 menit, nanti kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kalau di bait itu bait ke 13 ya. Itu bait ke 13. Qala Nazim hafizahullah taala wa hamzul hamdu faraqtik wahrisan bi dhammatid dali fala takhtalisan. Huruf hamzah ini hamzah wasal. Pada kata alhamdu bacalah dengan tipis.
Kenapa dikatakan hamzah wasol? Karena kalau disambung dengan bismillahi, a-nya hilang. Jadi bismillahirrahmanirrahimil hamd. Nggak ada a kalau disambungkan dengan ayat sebelumnya. Tapi kalau memulai darinya, maka kita ucapkan a. Dan itu dibaca dengan tipis. Dan sempurnakan dhammah pada dal, jangan ikhtilas. Ikhtilas itu bunyinya kecepatan sehingga nggak jelas. Ikhtilas itu diantara artinya itu maling gitu. Cepat, karena cepat gitu. Kurang menyempurnakan harokat. Jadi kalau sesuai matan ini hanya dua yang dihati-hatikan. Perhatikan hamzah itu dibaca tipis dan dal dhammahnya sempurnakan. Ya. Tapi bukan hanya itu. Apa saja yang perlu diperhatikan juga yaitu huruf lam, al. Huruf lam jangan tebal. Al bukan al. Jangan tebal, jangan memantul. Al. Nah, tidak. Tapi al. Ha jangan berubah menjadi ha. Nah, ini fatal artinya. Al-ha. Tapi al-ha. Ha. Kemudian mim dia tidak ditahan. Tidak alhamdu. Tidak, tapi alhamdu. Alhamdu. Cukup segitu. Nah, dal tadi jangan ikhtilas. Jangan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdu. Tapi jangan juga panjang. Alhamdulillah, alhamdulillahi, alhamdu. Hamzah jangan tebal, lam jangan tebal, ha jangan berubah jadi ha, mim jangan ditahan, dal dhammahnya sempurnakan. Biasanya kalau hamzahnya tebal, nanti lam pun jadi tebal. Au. Karena pengaruh oleh hamzah. Kalau hamzahnya tipis, lamnya pun akan tipis. Nanti maknanya jauh. Kalau kita merubah ha jadi ha. Ya. Kalau alhamdu dengan H besar istilahnya, itu artinya bisa jadi diam, artinya itu diam atau rusak. Ya. Alhamdu. Tapi alhamdu itu pujian. Baik. Kita latih. Alhamdu. Jangan juga ragu. Alhamdu, al. Nah itu al enggak juga al, tapi al. Baik. Nah biasanya kalau anak kecil atau sebagian yang baru belajar, ketika mengucapkan huruf lam, lidahnya menjulur keluar. Nah itu keliru. Al gitu. Nah itu enggak. Al, lidahnya dikeatasin aja. Al. Enggak kelihatan. Ya. Baik. Kita ulangi. Alhamdu. Selanjutnya bait ke-14. Walamu lillahi fala tufakhima lil kasri fima qablaha faltufhama. Huruf lam pada kata lillahi jangan dibaca tebal, jangan lillah atau lillah. Kenapa? Karena terdapat kasroh pada huruf sebelumnya. Jadi lafzul jalalah, lafaz Allah, ya, lamnya kan kadang dibaca Allah, lillah, lah, gitu kan. Nah itu dipengaruhi oleh huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya kasroh seperti di sini, maka dia tipis.
lillahi, lillah jadinya gitu. Kalau sebelumnya fathah atau dhammah maka dia tebal. Contohnya apa? Al-Ikhlas. Allahus Samad. Allahu. Jadi huruf lam pada lafzul jalalah tergantung huruf sebelumnya, ya. Tergantung huruf sebelumnya. Maka di sini tipiskan huruf lam itu. Lillahi, jangan lillahi, li. Terus jangan ada jeda, jangan lillahi, jangan ada jeda. Langsung lillahi. Baik, kita praktikan alhamdulillahi. Baik. Selanjutnya fi lafzi rabbi. Fakhim ar-ra'a bihi. Wa shiddatil ba'i fala tarhu bihi. Pada kata atau pada lafaz Robbi, bacalah huruf ro dengan tebal. Ro, bukan ra. Maksud tebal ro itu ro, bukan ra. Jadi a. Ro. Kemudian ba-nya syiddah. Jangan dibaca rohawa. Jangan jadi fa. Jangan rofi. Rob. Nah itu syiddah namanya. Robbi. Jangan juga jadi mim, rommi. Ba itu satu tempat keluar dengan mim. Ya, hati-hati jangan robbi, jangan juga rommi. Tapi robbi, bi. Baik, kita latih robbi, coba. Jangan juga robbi, re. Tapi ro, biasa, robbi. Jelas ya? Selanjutnya bait 16 dan 17. Wal alamina la tamudda alifaha ghairat tabi'i takun lahantaha wahya wa harful aini kul mustafilah wal waqfu indaha salasan faqbalah. Pada kata al-alamin, huruf ainnya, maksudnya alif itu pada ain ya, jangan dipanjangkan melebihi kadar tobi 2 harokat. Jangan al-alamin. Ainnya jangan lebih dari 2. Karena itu kesalahan. Kalau kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, salah itu. Ainnya panjang berlebihan. Dan huruf ain itu tipis, huruf alif dan huruf ain baca dengan tipis. Karena keduanya memiliki sifat istifal. Istifal itu tipis. Atau istifal itu pangkal lidah kita menurun. Ya. Terus pada kata al-alamin ada 3 cara waqaf. Nanti kita lihat ya. Yang pertama kesalahannya atau yang harus dihati-hatikan, tadi huruf ain jangan berlebihan. Terus huruf ain jangan masuk hidung. Jangan al-a, al-a, al-a. Ain itu dari tengah tenggorokan. Al-a dari sini. A. Bukan bukan dari sini. Caranya gimana? Ya. Caranya ya hidungnya ditutup. Kemudian kita ucapkan a dan pastikan suara enggak kerasa di hidung. Tapi kalau pas di hidung tersendat di sana, berarti itu a ini masuk hidung dan itu salah. Apalagi jadi gitu.
Ini sebelum dicekkan kepada guru misalnya. Kita jujur dulu sama diri sendiri. Ain saya ke hidung belum ya? Kalau masih ke hidung ya tinggal dilatih. Al-ala, huruf lam tipis, jangan al-ala, al-ala, min. Jangan masuk hidung. Min, jangan terlalu ditahan. Jangan juga al-o, tebal itu. Al-a. Iya. Dan di sini dikatakan cara wakaf di sini ada berapa? 3. Apa saja? 3 itu sukun dengan 2 harokat mimnya. Mimnya 2 harokat, kemudian 4 harokat dan 6 harokat. Bisa al-alamin, al-alamin 4 atau al-alamin 6. Mi-nya itu gitu. Dan di sini nggak bisa pakai raum. Karena raum itu untuk yang kasrah atau dhammah. Nanti bahkan di huruf yang terakhir yang dhammah ada juga selain raum itu ada ismam namanya. Nanti ada pembahasannya. Insyaallah. Baik, itu al-alamin. Selanjutnya ayat Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim ini sudah ada tadi ya di basmalah. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim sudah ada di lafaz basmalah tadi yang sudah kita bahas. Kita lihat sedikit di sini. Waji'a bihamsil ha kazaka wastafil li alifir rahmani rabbik la tutil. Jadi pada kata Rahman sempurnakan sifat hamz huruf ha. Ar-rah jangan ar-rah rah. Enggak ada suara ha-nya. Ada aliran angin yang deras. Kemudian huruf mim dan alif dibaca tipis. Ma, jangan mo. Ar-rahma. Ya. Dan jangan lebih dari 2 harokat. Ar-rahmani, bukan mani. Peringatan yang lainnya sama seperti di basmalah. Seperti ro-nya harus tebal. Ya. Itu perhatikan. Alhamdulillah belum kita baca ya. Baik, kita baca berarti 2 ayat. Dari alhamdulillah dulu. Pada alhamdulillah atau pada ya seluruh ayat di Al-Qur'an ingat yang jangan ada hentakan yang berlebihan ya, jangan. Alhamdulillahi rabbil. Nah, jangan ada hentakan yang berlebihan. Suara mengalir. Baik, kita latih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau bersama-sama iya. Sama ya. Baik. Selanjutnya Maliki Yaumiddin. Ya. Ma wa maliki hurufuhu muraqqaqah wasyaddu wal hamsu bikafin haqqiqah. Kata maliki semua hurufnya tipis. Maliki tipis semuanya. Jangan moliki, moliki. Dan sempurnakan sifat syiddah dan hamz pada huruf kaf. Ki bukan qi. Jangan jadi qaf. Ki. Ya. Baik. Di sini perhatikan tebal tipisnya. Kemudian jangan juga hati-hati maknya 2 harokat. Jangan lebih. Jangan maliki. Tapi maliki. Kasrah sempurnakan maliki. Kemudian huruf kaf jangan ada sukun, jangan maliki, jangan tasdid. Kita jangan baca
maliki, maliki, tapi maliki, liki. Rasain huruf per hurufnya. Maliki. Insya Allah nggak akan kena tasydid itu. Tapi kalau asal maliki yaumiddin, nah itu akan kena tasydid. Kalau sesuatu yang tidak ada tasydid, lantas kita baca dengan tasydid, berarti itu gimana itu? Menambah huruf. Dan kaf jangan panjang, jangan maliki yaumiddin. Maliki, kinya dipanjangin. Nah itu jangan. Jelas ya? Baik. Selanjutnya wa yaumi raqiqil hurufa fadla wahris 'alal kasri limimin wasla. Kata yaumi tipiskan semua hurufnya. Yaumi tipis, enggak yaumi. Ya. Sempurnakan harokat kasrah pada mim, terutama ketika wasal. Maliki yaumiddin. Mid jangan meddin, med tapi mi. Baik, tipiskan dan sempurnakan harokatnya. Jangan wawunya dipanjangkan. Maliki yaumi. Nah, jangan dipanjangkan. Yaumi, jangan. Tapi langsung yaumi. Ya. Terus jangan dihentak, jangan yaumi. Tapi ringankan. Dia ada sifat namanya lin, lembut. Yaumi, yaumi. Jelas ya? Selanjutnya di 21 wara'i syiddatan bidariddin wa misluta'i wa misluta'in fihi la tubin. Pada kata ad-din sempurnakan sifat syiddah huruf dal. Jangan ia dibaca menyerupai huruf ta. Jangan dijelaskan sehingga huruf ta. Dal itu ada syiddah. Ad-di, di. Jangan jadi ta. At-ti. Misalnya kita baca maliki yaumiddin. Middin. Jadi ta. Karena dal dan ta itu satu makhraj. Satu makhraj. Jangan sampai ketukar. Terus di sini tidak dibahas. Tapi kalau dibahas di pada ayat ini maliki yaumiddin, ada berapa cara waqaf? 4. Ya. 4 ya. Sukun ya nunnya disukunkan, dalnya 2 harokat, 4 dan 6 ditambah dengan raum. Kenapa raum? Huruf terakhirnya kasrah. Gitu. Jadi bisa baca maliki yaumiddin 2 harokat. Maliki yaumiddin 4. Maliki yaumiddin. Nah, maliki yaumiddin. Ya. Baik. Selanjutnya, nah ini kalau tadi kunci di awalnya sudah paham, insya Allah memahami bait ini paham. Tinggal nanti kita pas praktikkan, pas baca, ingat-ingat aja. Mana yang tebal, mana yang tipis. Mana yang harus dihentak, mana yang tidak. Mana yang dipanjangkan, mana tidak. Ya. Baik, kita baca dulu. Maliki yaumiddin. Coba. Baik. Selanjutnya ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Wa hamzu iyyaka faqat'un fastafil wa syaddidil ya'a wa madan la tutil. Huruf hamzah pada kata iyyaka merupakan hamzah qata. Hamzah qata itu hamzah yang bisa terbaca baik kita memulai darinya atau disambung dengan sebelumnya. Kalau alhamdu itu namanya hamzah wasal. Kenapa? Kalau disambung dengan sebelumnya, enggak akan ada hamzah itu. Kalau hamzah qata mau disambung atau enggak, dia ada. Hamzah qata namanya. Ya. Kemudian dibaca tipis, i jangan i. Sempurnakan kasrahnya iyyaka dan sempurnakan tasydid pada ya.
Iya, tasdid. Terus iya-nya itu 2 harokat. Iyyaka. Jangan iyyaka. Tasdid bukan berarti jeda. Iyyaka, bukan. Iya, bukan i. Suara hilang. Nah, enggak kayak gitu. Iyyaka. Ini perlu penting tasdid di sini. Kemudian huruf kaf, ka, jangan jadi ko. Iyyaka, bukan iya ko, tapi ka. Baik. Nah, di sini akan ada kesalahan yang fatal kalau nggak ada tasdid. Kalau nggak ada tasdid kita baca iyyaka, iyyaka. Artinya beda. Kalau iyyaka dengan tasdid artinya hanya kepada Engkau lah ya Allah. Hanya kepada Engkau lah ya Allah. Na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Tapi kalau iyyaka nggak ada tasdid, artinya jadi cahaya matahari. Nah, ini parah, ini bahaya ya. Iyyaka na'budu, kepada cahaya matahari kami beribadah. Kan ini ngeri ya. Jadi iyyaka kalau nggak ada tasdid ya, itu artinya cahaya matahari. Maka baca sempurnakan. Iyyaka, iyyaka. Baik. Selanjutnya waji li'aini na'budu at-tawassuta wa ba'iha wa dali dhamman akida. Sempurnakan sifat tawassut huruf ain pada kata na'budu. Sempurnakan harokat dhammah pada huruf ba dan dal. Ain itu ada sifat namanya tawassut. Tawassut itu suara tidak terhenti, tidak hilang, tidak juga suara memanjang, tidak na'budu, na'budu. Tidak juga na'budu, tapi na'budu, na'budu, na'budu. Dan ingat, ain dari tengah tenggorokan, bukan dari hidung. Ya. Terus di sini ba sama dal dhammah, sempurnakan dhammahnya budu, bukan bede. Budu. Atau jadi sukun. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Dalnya jadi sukun. Nah, itu enggak boleh. Atau dalnya jadi dhad. Iyyaka na'budu. Budu itu dhad. Budu, du. Dal itu tipis, du, bukan do. Terus hati-hati juga nunnya tebal. Iyyaka na, tapi na budu. Baik. Wa iyyaka, nah udah sama tadi. Selanjutnya walafdhu nasta'inu kullun mustafil. Nah, lafad nasta'in itu semuanya istifal hurufnya. Nasta'in hurufnya istifal ya. Wal waqfu sab'un indaha kama nukil. Cara wakaf pada ini ada 7. Nah, ini ada 7 cara wakafnya ya. Kita lihat nanti gimana aja tuh 7. Jadi nasta'in ini semua hurufnya tipis. Jangan ditebalkan. No misalkan. Nos jadi sod. Nos itu sod. To jadi to. I jadi nasta, jangan nasto. Terus di ta jangan jadi to tadi, dan jangan panjang. Jangan nasta'in, ta'in jadi panjang. Tapi nasta'in.
nasta'in, nasta'in, nasta'in. Jangan nasta'in, taknya jangan panjang. Terus nun jangan lebih, gunanya jangan nasta'in, jangan ditahan seperti itu. Baik. Kemudian tadi dikatakan terdapat berapa cara waqaf di sini? 7. Apa saja 7 itu? Kita rinci. 3 untuk sukun, 3 untuk ismam, dan 1 untuk raum. Jadi 3 untuk sukun, 3 untuk ismam, dan 1 untuk raum. Berarti 7 itu ya. Untuk sukun maksudnya seperti apa? Nunnya sukun. An. 3 itu ainnya 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Jadi cara yang pertama nasta'in. Cara yang kedua nasta'in. Cara yang ketiga nasta'in. Baik. Itu 3 untuk sukun. Kemudian 3 untuk ismam. Ismam itu artinya menampakkan dhammah tapi nggak ada bunyi u. Bunyinya an tapi langsung mohon maaf monyong. Ainnya 2 harokat, 4 dan 6 harokat. Nasta'in, nasta'in, nasta'in. Gitu. Atau nasta'in. Gitu. Jadi kalau ismam ini hanya bisa dilihat. Bunyinya hampir sama dengan sukun. Bedanya kalau ismam setelah sukun dia apa? Monyong. Kalau raum ainnya 2 harokat. Nasta'inu. Nunya nu segitu. Nasta'inu. Itu raum namanya. Itu boleh 7 seperti itu. Terutama kalau misalnya diuji oleh seorang guru. Tapi kalau dalam praktik sehari-hari yang sering yang mana? Yang sukun ya. Sukun pun itu 2 atau 4. Yang paling itu 4 sih, di 4. Kayak itu. Baik, kita beres tuh iya karena berdua ya karena stain. Kita praktikan per kata. Iyyaka, coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita satukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa ada juga orang yang baca di jeda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Supaya sesuai makna katanya. Itu enggak. Ada jeda tapi enggak kerasa gitu, enggak sengaja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memang keliru juga kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu seolah satu rangkaian. Tapi bukan berarti harus dijeda iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu jedanya saktah namanya. Itu nggak berlaku di sana. Jadi kita baca mengalir aja. Ya, taib. Selanjutnya tinggal 2 ayat lagi ya. Insyaallah beres lah. Kalau teori insya Allah ini beres 2 jam atau 3 jam ya. Kalau praktik nah itu. Mungkin bisa berhari-hari atau berpekan-pekan atau berminggu atau berbulan-bulan. Baik. Ayat ihdinas siratal mustaqim waraqiq al-hamza li lafzi ihdina wal ha'u rikhun hamsaha fabaina. Fabaina atau fabayana ya. Bacalah huruf hamzah dengan tipis pada kata ihdina. Jangan tapi i.
Tipis itu jelas harokatnya i, jangan e. Jadi gini, kalau fathah tebal itu jadi o, kalau kasroh jadi e, itu tebal berarti. Dan itu nggak ada kasroh yang seperti itu untuk huruf tipis, kecuali nanti untuk huruf shad. Itu betul tebal, sui misalnya. Kalau untuk hamzah enggak, i, ya. Terus jelaskan sifat rukhawah dan hamas pada huruf h. Rukhawah itu suaranya panjang, mengalir. Ihdina, bukan ihdina. Nah, enggak kayak gitu. Tapi ada suara memanjang. Ihdina, coba. Jadi ada suara hanya nah gitu, mengalir itu. Itu namanya rukhawah. Tapi hati-hati keliru juga. Nanti habis napasnya. Habis semua dikeluarin. Baik. Nah, hati-hati hamzahnya jangan jadi panjang. Jadi ihdina, enggak. Ihdina. Terus ha jangan jadi ha. Yang itu ha. Tapi ihdina. Dal jangan jadi ta, ihtina. Tapi ihdi. Terus huruf nun jangan tebal. Karena nanti berhadapan dengan shad. Jangan ihdinasi, nasi, na. Tapi na. Ihdina, na, nasi. Baik. Selanjutnya, lam musirati la tubin waddagim waddagima wasadu adna darajati fakhima wahris ala safiriha wa hamsiha wara'u fahmu walladhi yatba'uha. Lam pada as-sirati itu jangan dijelaskan, jangan ihdinal sirati, kan itu ada alif lam ya, ada alif lam pada as-sirati, jangan dibaca ihdinal sirati, tapi langsung ke shad, ihdinas nas. Terus huruf shad dia dibaca tebal walaupun sedang kasroh. Kasroh itu tingkatan tafkhim paling bawah. Itu mah nantilah. Intinya huruf itu kalau kasroh itu biasanya lebih tipis. Tapi khusus untuk huruf yang itbaq ada 4 huruf. Ini mungkin bisa ditambahkan ya, atau dicatat. Huruf shad, dad, to, dan zo. Itu ketika kasroh tetap kuat, tetap tebal. Si, dui, tui, zui, tebal. Walaupun dia kasroh. Baik. Jadi jangan dibaca ihdinal, tapi ihdinal si. Shad tebal. Jangan ihdinas si, jangan jadi sin. Ihdinas si atau jadi shin. Ihdinas shi, bukan. Si. Jangan jadi sin ya. Terus jangan dihentak ihdinas soy. Nah, jangan dihentak gitu. Coba kita latih dulu huruf shadnya. So, coba. So. Si. Si. Jangan sui. Bukan sui ya. Si. Ininya biasa aja. Si. Kemudian sirati, ihdinas sirato, siro huruf ro tebal, ihdinas siro, bukan sira. Kemudian 2 harokat, ihdinas siroto. Jangan kepanjangan, jangan ihdinas sirotol mustaqim, ihdinas sirotol mustaqim. Ro-nya didendangkan gitu ya. Ini misalkan ini panjangnya pendek-pendek nanti nggak bisa berdendang misalnya. Baik. Kita latih
as-sirata. Dan suara jangan di dalam. As-sirata misalkan. As-sirata. Huruf ro jangan monjang, yang sirata. As-sirata. Selanjutnya wa khalis ta limustaqimi li'annaha tujawirul fakhimi ani bihil qafa wasina mislu ta fa anta in fakhamtaha sadan ata. Sempurnakan huruf ta pada kata mustaqim, baca dengan tipis karena berdekatan dengan huruf tebal yaitu qaf. Jangan jadi musto tapi musta. Kaf huruf tebal dia. Ya. Begitupun huruf sin baca dengan tipis. Karena kalau dibaca tebal akan menjadi shad. Mus. Tapi mus s bukan mus. Kalau mus jadi shad. Ya. Baik, kita latih musta. Musta. Tim. Huruf qaf tipis, jangan qim. Ti. Kalau kasrah dia tipis. Jadi di sini hati-hati sin jadi shad, ta jadi to, qaf tipis, jangan mustaqim. Tidak. Mustaqim bukan. Tapi mustaqim. Coba. Kita satukan. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf lam di al-mustaqim jangan kebawa oleh to. Jangan ihdinas siratal tol, tapi tol al. Jangan mempengaruhi. Kan tadi di mukadimah ada jangan apa? Jangan saling mempengaruhi tebal tipisnya. Kita ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini ayat terakhir ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Siratal ladzina udah tadi ya. Sirata udah tadi bahasanya. Shadnya tebal, rohnya 2 harokat, tonya tebal. Alladzina. Nah, di sini zal hati-hati jadi allazina. Jadi zai, enggak. Alladzina. Coba. Bukan allazina ya, atau alladzina. Alladzina. Baik. Karena di sini di bait 30 langsung an'amta. Walafdhu an'amta fasakin nunaha wal ainu sun makhrajaha wa haqqaha. Pada kata an'amta bacalah huruf nun sukun dengan jelas, izhar namanya, izhar halqi. Ya. Dan sempurnakan makhraj dan sifat huruf ain. Jangan nunnya jangan an'amta, baik nun atau mim. Di sini sedang izhar. Nun an'amta, nun sukun menghadapi ain, namanya izhar halqi. Kemudian mim sukun menghadapi ta, namanya izhar syafawi. Di sini ada 2 hukum izhar, izhar halqi dan izhar syafawi. Jelas. An'amta. Jangan an'amta atau mantul an'amta. Itu jangan. Atau jeda an'amta. Atau nakal ana amata. Nah, itu ada yang seperti itu ya. Kalau nggak hati-hati. Ain sempurnakan, jangan an-o tapi an-a. Coba. An'amta. Huruf ta jangan jadi to, jangan an'amto. Ta. Jangan juga jadi ca. An'amta. Ta ya, huruf ta. Baik. Selanjutnya bait 31.
Wa fi alaihim ha'uha hams bihamsin. Wal kasru la tahtarisan binaqsi. Pada kata alaihim, sempurnakan sifat hamas pada ha. Alaihi, hi, ada hembusan. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Kenapa ha perlu ada hamas? Kalau tidak akan jadi hamzah. Kalau tidak akan jadi hamzah. Alaihim itu hamzah. Alaihi. Makanya ada h-nya, hembusannya. Alaihim. Baik. Terus huruf ain dan lam jangan tebal, jangan Allah, ala. Baik. Coba kita perhatikan alaihim. Huruf ya jelaskan alaihim. Baik. Jangan ale. Ada yang baca ale. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ale. Nah itu salah. Ale. Ala. Ya. Dan nanti ya setelah ini coba ya pas baca itu dirasa-rasakan. Sebelum kita mentadaburi ayatnya, coba ya hurufnya pun coba rasa-rasakan dulu. Tapi kalau lagi sholat, hati-hati, kita jadi mikirin tajwidnya dong. Ya betul, hurufnya harus benar ya. Tapi bukan tempatnya waktu sholatnya. Terus gimana caranya? Sebelum sholat, murojaah dulu. Nah sebagian orang, baik itu imam, jadi imam banyak orang ya, atau sendiri, jarang memurojaah surah Al-Fatihah. Ya, langsung aja. Ya. Padahal walaupun Al-Fatihah udah lancar seperti air, perhatikan barangkali ada huruf-huruf yang ketukar ya. Baik. Kemudian kasroh jangan ikhtilas dengan mengurangi kadarnya. Alaihim, alaihim, nah itu ikhtilas namanya. Alaihim, tapi alaihim, him. Baik. Selanjutnya ghairil maghdubi. Nah, di sini langsung di bait 32 al-maghdubi. Sebelumnya ada ghairi ya. Nah, huruf ghairi, ghairnya jangan jadi dhamma. Jangan ghairi. Gu. Tidak, tapi gha. Gha. Ghairi. Ro-nya tipis. Jangan roi. Tapi ghairi. Ghairi bukan roi. Baik. Ya. Ya, untuk yang di Zoom juga ya, silakan yang menyimak di Zoom. Nanti kalau ada pertanyaan ditulis di chat ya. Nanti kalau ada waktu kita jawab insyaallah taala. Kita lanjutkan dulu. Bait 32-nya wa mimu maghdubi fa khalis mustafil an ghainiha waddadu mutbaq musta'il. Sempurnakan pengucapan huruf mim pada kata al-maghdubi. Bacalah dengan tipis, jangan mo, tapi ma. Jangan terpengaruh oleh huruf ghain yang tebal. Di depannya ada ghain. Ghain itu tebal. Kemudian huruf dad memiliki sifat itbaq dan isti'la. Sempurnakan dia. Tebal huruf dad itu. Bahkan dikatakan huruf dad ini huruf yang paling susah. Kalau nggak latihan, semua huruf itu susah. Kalau nggak latihan, semua huruf itu apa? Susah. Kalau dengan latihan itu insya Allah. Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah menyebutkan, kata beliau, di antara atau aku tidak mengetahui sebab seseorang itu menuju ke itqan, mahir, kecuali dia riyadhah, latihan. Latihan dengan dibimbing oleh seorang yang ahli. Baik. Di sini hati-hati huruf mimnya jadi mo. Kemudian huruf ghain, hati-hati jadi mag, jadi tipis, atau jadi mantul, mage, atau jadi qaf, mak, atau jadi kha, makh. Huruf ghain sempurnakan. Huruf ghain termasuk tebal
dan dia suara memanjang kalau sukun. Coba kita latih. Ma. Coba ma. Maghdubi. Pas goin, oh, suaranya gitu. Oh. Bukan mag, nah bukan mag, tapi oh. Maghdubi. Oh. Suara penuh. Memang goin itu makhrajnya di belakang. Tapi suara penuh sampai ke depan. Dan ingat, jangan mengorbankan huruf mim. Jangan jadi maghdubi. Goinnya sempurna, mimnya kena. Mimnya sempurna, goinnya nggak ada. Ya dilatih lah, dilatih. Terus huruf do dia tebal, du, jangan du, jangan jadi dal. Jangan al-maghdubi, du itu dal. Du. Kemudian bi dia tipis. Jangan b. Nah itu al-maghdubi. Selanjutnya wahdhar minat tabkhimi filami walad li'anna dhadan mutbaqan laha arad. Hati-hati jangan menebalkan huruf lam pada kata walad dhalin, wala, jangan wala. Karena berdekatan dengan huruf dod yang tebal. Ya. Dodnya tebal, lamnya tidak, jangan ke bawah. Coba kita praktikkan wala. Walam do. Nah, jangan wolo do, wolo. Terus perhatikan juga do di sini namanya istitalah dan rukhawah. Walam nampakkan suara seperti itu. Walam Terus pas baca do jangan du, jangan monyong. Jangan juga suara ditahan. Walau du suara ditahan juga enggak, lepaskan suaranya. Walam do Nah, caranya gini. Ini caranya ya. Kalau kita mengucapkan do versi Indonesia, yang kita fungsikan ujung lidah biasanya. Dodol misalnya. Dodol. Coba aja rasain. Rasain. Kita ngucapin dodol, yang gerak lidah bagian mana? Ujung. Mesti ujung. Mesti itu ujung. Sekarang pindahin, jangan ujung, tapi pinggir lidah. Terutama pinggir bagian dalam. Jadinya pasti do gitu. Do. Nah itu dod. Jadi huruf dod itu yang difungsikan apa? Sisi lidah, terutama lidah belakang. Nanti ngebenturnya ngebentur geraham. Walaupun yang penting bisa dulu bunyinya. Coba walam do. Dui. Bu. Nah, penting bisa dulu. Kalau ditinjau dari teori itu ribet. Don itu dari sisi lidah, kiri atau kanan, membentur geraham atas. Akhirnya kita terus aja ngecek ini. Nggak kena. Padahal bisa bunyi do, bisa langsung bunyi. Ya. Terus hati-hati berubah jadi to di sini. Walau tolin jadi to. Atau walau zo jadi zo. Hati-hati. Atau jadi lam. Walau lolin. Lo jadi lam. Lam tebal. Hati-hati. Dod kadarnya 6 harokat. Walau dol. Setelah 6 harokat baru tasdid ke lam. Jangan baru 2 harokat lam mudah ditarik. Walau dolin. Nah itu enggak. Sempurnakan dulu 6 harokat baru lam masuk. Walam dolin. Setelah 6 harokat dolin. Ada hentakan ke lam.
Terus satu hal lagi, ketika baca panjang lebih dari 2, hati-hati suara ke hidung. Masuk hidung, hati-hati. Waladha, mampet di hidung. Nah, itu keliru. Waladhalin. Kemudian dolin. Itu dia jangan berlebihan dengungnya. Walau dolina berarti dia wakafnya cuma 3 aja karena fathah. Baik, kita praktekkan ayat ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba. Wakaf di sana boleh ya. Wakaf di sana boleh, disambungkan satu ayat boleh. Di sini sering ditanyakan, katanya wakaf di sini nggak boleh. Boleh wakaf di sana. Boleh ya. Bahkan untuk riwayat tertentu itu akhir ayat. Basmalah nggak masuk ayat. Jadi nanti beda riwayat itu beda. Ada yang basmalah itu ayat pertama Al-Fatihah. Itu riwayat yang kita baca. Sehingga ayat ke-7 dari suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada basmalah itu bukan ayat pertama. Ayat pertamanya alhamdulillahirabbil alamin. Tapi Al-Fatihah tetap 7 ayat. Ayat ke-6-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai sana. Itu ayat ke-6. Ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi di sana boleh wakaf di sana. Boleh wakaf di sana. Jadi jangan ragu karena sebagian ada ditambah sebagian mushaf ada tanda apa? Lam alif ya. Jadi makin ragu. Boleh di sana wakaf boleh. Baik, kita ulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah selesai ya. Kita selesaikan dulu peringatannya. Peringatan ya. Wahris ala syaddatiha al-arba' asyar. Fasyaddu harfani fadal amru ishtahar. Sempurnakan pengucapan huruf-huruf bertasdid pada surah Al-Fatihah yang berjumlah 14. Tasdid itu pengibaratan 2 huruf. Jadi tasdid itu 2 huruf. Adanya hentakan. Nah, ini harus sempurna. Ada 14, apa saja? 14 itu Baik, pertama ini basmalah masuk ya ke dalamnya. Bismillahi. Bismillahi. Itu yang pertama. Kemudian apa? Ar-Rahman, kemudian Rahim 3. Kemudian alhamdulillahi 4. Rabbi 5. Ar-Rahmani 6, Ar-Rahimi 7, Ad-Dini 8, Iyyaka 9, Iyyaka lagi 10, As-Sirata 11, Alladzina 12, kemudian Ad-Dhalina, Ad-Dha 13, Al-Lin 14. Nah itu. Jadi ad-dha itu 13, al-lin itu 14. Sempurnakan tasdid di sana. Karena kalau nggak sempurna berarti hilang hurufnya. Nggak sempurna tasdid berarti menghilangkan satu huruf. Nah, ini banyak perkataan para ulama tentang pentingnya hal ini. Nggak boleh walaupun kehilangan satu tasdid misalnya. Baik. Walhamdulillahi ala ma qaddara bihusni tanzimil ladzi qad nusira
wa kun lima marra syadidal hirsi kaima yakunu fil ada'i naqsi. Segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan segala sesuatu. Atas kemudahan darinya nazam ini selesai disusun. Nazam itu susunan bait-bait yang berisi ilmu. Kalau syair itu biasanya lagu, perasaan. Syair itu mengungkapkan perasaan. Kalau manzumah itu isinya ilmu, kaidah-kaidah. Kumpulan dari kaidah-kaidah. Tujuannya apa? Untuk mudah dihafal. Untuk mudah dihafal. Wa kun lima marra syadidal hirsi kaima yakunu fil ada'i naqsi. Hendaklah engkau menjadi wa kun lima marra syadidal hirsi. Menjadi orang yang sangat serius, bersungguh-sungguh mempraktikkan hukum-hukum bacaan Al-Fatihah yang telah lalu agar bisa menjauhi kesalahan di dalamnya sehingga tidak terdapat kekurangan dalam bacaanmu. Jadi harus, kan udah tahu nih, tinggal kita seriusnya nih, serius, sungguh-sungguh dalam mempraktikkan. Ya. Dan ingat tadi pesan dari awal, ketika kita sudah tahu teorinya dan sudah tahu betapa wajibnya atau betapa dianjurkannya hal ini, segera bahas. Maksudnya bahas itu segera pikirkan, cari guru dan mulai. Cari guru dan mulai. Paling minimal Al-Fatihah. Dan harus serius di sini. Syadid al-hirsi, sangat sungguh-sungguh, sangat serius. Sangat ingin. Ya. Dan tadi nyahkan malu, gengsi, dan sebagainya. Ilmu itu nggak akan bisa didapat oleh orang pemalu dan sombong. Orang sombong merasa udah bisa, orang malu takut dicibir, di gimana gitu. Walaupun kita belajar ada tahapannya, sekali belajar nggak langsung bisa tamam 100% betul. Nanti melewati proses dulu. Ya. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu bisa. Baik. Abiyatuha tilun bijummali wasim wa qudsu ghairukum fatarikhun fuhim. Nazam ini berjumlah 39 bait. Waktu penyusunannya adalah tahun 1434 Hijriah. Dari mana ini kita tahu? Jadi tilun, jadi gini. Ada cara menghitung di kalangan orang Arab dengan huruf tapi hakikatnya itu bernilai angka. Dengan huruf tapi bernilai angka. Dan itu ada rumusnya, udah baku. Ya. Hamzah ada nilainya, ba ada nilainya. Namanya hisabul jummal. Namanya apa? Hisabul jummal. Di sini to ya Anda sebutin aja ya langsung. Nanti bisa dicari. To itu nilainya 9. Lam itu 30. Berarti bait ini jumlahnya berapa? 39. Betul. Bait ini jumlahnya berapa? 39. Qudsu ghairukum. Qaf itu 100. Nanti jumlahkan ya. Benar enggak? 1434. Qaf itu berapa? 100. Dal itu 4. Sin itu 60. Ghain 1000. Ya 10. Ro 200. Kaf 20 dan mim 40. Saya ulangi. Qaf 100, dal 4, sin 60, ghain 1000, ya 10, ro 200, kaf 20, mim 40. 100 tambah 4 tambah 60 tambah 1000 tambah 10 tambah 200 tambah 20 tambah 40, totalnya 1434. Betul ya? Betul, insya Allah.
Jadi nazom ini selesai lengkapnya pada hari Ahad tanggal 24 Sya'ban tahun 1434 Hijriah. Berarti kurang lebih 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu. Jadi ini buku ini atau nazom ini ditulis oleh ulama zaman sekarang ya, Syekh Akram, oleh Syekh Abu Yusuf Akram. Baik, 2 bait lagi ya. Summa salatan wa salaman wadihah ma qara'al qari'u ayil Fatihah ala nabiyil Mustafa wal ali wa kullu qari'in wa kullu tali. Salawat serta salam semoga tercurah limpah selama para pembaca membaca surah Al-Fatihah ini, yaitu kepada Nabi yang terpilih, keluarganya dan semua orang yang membaca dan yang mengikuti jejak langkahnya. Ini penutup dari penulis dengan mengucapkan membaca salawat kepada Nabi SAW. Alhamdulillah berkat taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mudahkan kita selesai membaca ini. Kalau secara teori ini kita tinggal diulang-ulang. Apalagi misalkan ada rekamannya. Terus Ana ingatkan kembali, tadi di poin mukadimah itu kuncinya. Tadi di mukadimah awal itu kunci sekali. Dan itu sering kita sampaikan, terutama bagi yang awal-awal belajar, agar paham tajwid itu gimana. Ya. Karena sebagian orang menyangka tajwid itu ya belajar tajwid, orang belajar tajwid pasti merdu. Enggak mesti, enggak jadi. Karena merdu atau enak itu bukan tuntutan, itu mah bonus. Ya. Yang tuntutan itu dhabtul ahkam. Dhabtul ahkam itu mempraktikkan hukum dengan baik dan benar. Menguasai, dhabtul itu menguasai hukum-hukumnya. Hukum yang berkaitan dengan huruf. Ya. Dan di antara cara kita belajar, setelah membaca surah Al-Fatihah, kita baca surah yang lain. Dari juz 30, juz Amma, ya, di surat An-Nas naik ke atas. Kemudian surah-surah pendek sampai misalkan ayat Qisar, Munfasil, Al-Mufassal, surah-surah pendek ya. Yaitu dari surah Qaf sampai surah An-Nas. Itu surah-surah pendek. Setelah itu baru kita bisa misalkan baca dari awal Al-Baqarah. Baca di hadapan guru kita. Baik dengan melihat mushaf atau dengan hafalan. Dan biasanya orang yang membacakan kepada guru dengan hafalan itu bacaannya lebih mengalir. Kenapa? Karena sebelum dia menyetorkan kepada guru, dia baca dulu berulang kali. Makanya bacaannya lebih mengalir. Beda dengan orang yang bacanya melihat. Fokusnya bagi dua. Fokus di sini, fokus mata. Kalau orang yang dengan hafalan, apalagi hafalannya lancar, itu insya Allah bacaannya lebih mengalir. Jadi segera tempuh upaya itu. Dan jangan mengatakan kapan beresnya kalau belajarnya dikit-dikit dan sebagainya. Jalani dulu aja. Selagi ada yang mau mengajari kita, jalani aja. Sampai nanti Allah mudahkan kita untuk dapat yang memang ideal. Ideal, terus kita bisa hatam. Dan itu nikmat. Ya. Kalau bisa hatam membacakan kepada guru, baik dengan melihat atau dengan hafalan, dan guru itu memperbaiki, itu nikmat. Dan kita punya hujah bacaan kita. Ada alasan, misalnya, kenapa baca demikian? Ya secara hukum seperti ini, dan saya dengar dari guru pun seperti ini. Dengan catatan tadi, kita juga harus selektif memilih gurunya. Harus selektif dalam memilih guru. Dan niatkan dalam prosesnya itu semata-mata untuk ibadah. Karena kalau bukan untuk ibadah, ya rugi kita. Sekedar ingin dinilai bagus oleh orang, itu rugi. Sudah azan ya? Nih pertanyaan gimana nasibnya? Di Zoom banyak juga. Di Zoom ada berapa?
dulu. Baik. Kita ya dijawab semuanya waktunya enggak itu ya. Kita pilih aja. Mungkin dari yang di sini juga kita bacakan, terus yang di Zoom ya. Ini ya mohon maaf kalau nggak dibacakan semua. Ini ada pertanyaan yang dari sini. Ketika usia menua, kondisi area mulut tak lagi prima. Banyak gigi yang ya sehingga huruf per hurufnya keluar tak sesuai. Apa bisa diupayakan? Ini biasanya menimpa kepada orang kepada orang tuanya kayaknya. Ya kita baca semampu kita ya. Ketika kita mengucap, misalnya ingin mengucapkan huruf fa, terus giginya nggak ada, ya udah kita upayakan untuk seperti itu. Nanti ketika keluar nggak sebagus yang giginya normal ya nggak masalah. Atau kita mengucapkan huruf dod, ketika nggak sefasih yang giginya normal, ya nggak masalah. Allah Maha tahu. Ya. Itu jadi semampunya ya. Fattaqullaha mastata'tum. Kemudian bagaimana menyikapi orang yang kurang suka dikoreksi ketika membaca Al-Quran? Ini nggak niat belajar ya. Orang yang nggak mau dikoreksi itu nggak niat belajar. Ibaratnya gini, kita pergi ke dokter, dokter mau ngasih resep, mau ngasih obat, terus kita acuhkan, kira-kira sembuh nggak? Enggak. Itu ibaratnya koreksi itu, guru mengkoreksi itu bukan menyalahkan, tapi meluruskan. Kalau guru ngoreksi dianggap menyalahkan, seolah-olah kita udah benar dong bacaan. Jadi guru mengkoreksi itu meluruskan, dan itu nikmat. Karena dengan koreksi itulah bacaan kita jadi bagus. Maka kepada yang guru yang memiliki murid seperti ini dinasehati dulu, diberi motivasi. Dan kepada murid jangan berlaku seperti ini. Ini kurang adab namanya. Kan kita berhadapan dengan seorang guru itu udah siap. Dan koreksi itu bukan bully, bukan. Itu guru ingin kebaikan bagi kita. Ya. Kadang kan orang itu kalau dipuji senang, pas dikoreksi baper. Nah, itu jangan seperti itu ya. Baik. Kita lihat di chat ya. Itu udah mulai dari yang paling atas ya. Iya. Ukuran panjang lin dan mad itu sama pada kata syaitan. Di kata syaitan, di sana linnya hanya sifat ya. Di sana nggak ada mad, nggak syaito, nggak syaito. Dia nggak ada mad. Lin itu jadi mad kalau berhenti padanya. Seperti Quraisy. Nah, itu baru ada mad. Sementara kalau tidak berhenti di sana sifat aja, sifat lin namanya. Seperti yaumi di sana nggak panjang, nggak yaumi, ya. Baik. Kemudian satu lagi, Assalamualaikum ilaik wa ilaik. Apakah huruf nun dan mim tasdid harus dibaca 2 harokat, tidak lebih? Iya, nun dan mim bertasdid itu kadar gunahnya ditambah. Inna summa itu ditambah dari 1 harokat. Ada yang menyebutkan 2 harokat, ada yang menyebutkan tidak 2 harokat seperti 2 harokatnya mad. Kalau 2 harokatnya mad itu lebih singkat. Dan saya sampaikan kepada semuanya, ukuran apapun dalam bacaan ya, itu akuratnya itu dengan talaqi, bukan dari teori. Ingat itu. Ini pas atau belum itu dari talaqi dengan guru. Bukan dari ini 2 harokat terus kita ini bacaan saya berarti udah benar 2 harokatnya. Bukan. Tapi dengan kita bertalaqi, dengan arub, dengan kita menyetorkan bacaan kepada guru kita. Dan benar kalau dikatakan 2 harokat itu betul ya. Hanya untuk ukuran pasnya itu harus dengan talaqi ya.
Baik, satu lagi ya. Apakah ada perbedaan ukuran terbukanya rahang pada pengucapan huruf isti'la yang fathah dengan huruf istifal yang fathah? Ya, rahang itu mulut ya. Itu alat bantu saja. Kita misalkan a, terus kita bilang so. Mungkin orang tertentu bisa nyaris nggak ada bedanya antara a dan so. A, so. Ada juga yang ketika mengucapkan huruf so, dia membentuk bulatan. Nah itu tidak masalah. Yang penting bunyi. Dan perlu diketahui, baca Al-Quran intinya suara. Kondisi ini, selama tidak merubah suara, secara umum dibolehkan. Walaupun nanti kita lihat juga dengan kebiasaannya orang Arab yang fasih. Ya. Misalkan, kenapa mengucapkan huruf isti'la nggak boleh monyong? So, karena monyong itu untuk dhammah. Jadi kalau seorang baca dolin, kesannya itu sedang dhammah. Maka itu dihindari. Ya. Jadi ini tidak bisa dimutlakan. Ya. Tidak bisa dimutlakan. Tapi nampaknya itu ya yang bisa kita bahas dan kita jawab. Sebetulnya ada hadiah nih, ada 2 hadiah. Pertanyaan buat di sini yang hadir, buat akhwat dulu ya. Saya berikan pertanyaan nanti dijawab ya. Dan di sana panitia mohon disiapkan. Iya. Pertanyaannya sederhana ya. Sebutkan apa kaidah umum bacaan itu dianggap sahih. Silakan. Mic-nya udah di sana ya? Udah. Baik, barakallahu fiikum. Baik, tamam, barakallahu. Baik, udah, tamam ya. Alhamdulillah. Untuk Ikhwan nih ada pertanyaan juga. Lihat tuh. Untuk Ikhwan, ya untuk Ikhwan rincian dari kesalahan itu gimana? Rincian dari kesalahan. Kesalahan itu gimana aja rincian? Bapak tahu Bapak? Mengurangi dan menambah. Terus? Dirinci, coba dirinci. Gak ada, Pak. Kesalahan yang menjadi kesalahan yang samar saja. Yang jelas hanya samar. Yang jelas itu seperti mengubah huruf, menambah huruf, mengubah harokat, terus panjang pendek, tambah
Kalau yang samar itu seperti apa ya, sifat dari sifat huruf yang kurang. Terus ya udah gitu ya, udah apa, mewakili. Karena memang kesalahan yang khafi itu kesalahan di fasohah, di makhraj dan sifat. Tadi meliputi juga apa? Idgham dibaca idhar dan sebaliknya. Baik, barakallahu. Ya, kepada semuanya yang menyimak kajian ini, baik yang secara langsung maupun yang online, alhamdulillah atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita sudah selesaikan, dan mudah-mudahan bisa diambil faidah khusus bagi yang berbicara, juga bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semakin semangat mempelajari agama kita dari hal yang paling sederhana, membaca Al-Qur'an umpamanya. Kemudian kita tetap semangat dan istiqomah dalam mengamalkannya, terutama ya, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup daurah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, saya tutup ya. Tutup aja. Enggak apa-apa.